Feed your faith, not your fear. Artinya kalau kita terjemahkan secara ini ya, beri makan imanmu, bukan ketakutanmu. Selama 20 hari kami berpisah, saya merasakan betul-betul rindu yang sangat amat. Selamat datang di obrolan tanpa batas. Memberi kesempatan berbicara tanpa batas dan dikemas tanpa kertas, dalam rangka menyebarkan energi kasih tanpa batas. Nantinya semua obrolan akan dikirim gratis ke pikiran kalian semua yang dengan berani berpikir tanpa batas. Terima energi kasih tanpa batas dari Riri Tata Polonia. Sebelum dinyatakan positif COVID-19, awalnya saya sempat sakit. Sebelum dinyatakan COVID sih memang sudah hampir seminggu kami sakit. Tanggal 8 bulan 7, saya demam tinggi 2 hari. Saya pikir jangan-jangan ini COVID. Saya orangnya paling tidak khawatir tentang apapun, tetapi pada saat saya dinyatakan positif, itu adalah hal yang membuat saya sangat down. Saya juga terjangkit, itu adalah hal yang paling membuat mereka sampai berpikir bahwa saya kenapa-kenapa, sampai papa saya pernah berkata kepada saya, kalau keadaan sudah membaik lebih baik kamu pulang. Itu hal yang paling membuat saya down pada saat itu, karena saya tahu di mana orang tua saya sangat menyayangi saya, bahkan mereka takut kehilangan saya, karena kalau kita lihat di berita ada begitu banyak orang yang harus meninggal karena adanya atau terjangkit virus corona ini. Saya diisolasi sendiri di kamar karena suami saya sudah dibawa ke Wisma Atlet. Jadi saya sendiri di kamar, merasakan hidup sendiri itu sangat sulit buat saya. Apakah saya akan masih berjumpa dengan anak saya yang ada di Sulawesi Tengah atau kayak gimana? Pokoknya semua negatif thinking, nggak ada yang positif. Hal yang paling berat ketika saya mengalami COVID ini adalah ketika kami swab, saya, istri dan anak, dan saya dan istri dinyatakan positif, dan anak saya umur 7 tahun itu yang sama-sama dengan kami di rumah itu dinyatakan negatif. Pikiran saya pertama itu yang buat saya sangat stres, saya akan berpisah dengan anak saya umur 7 tahun. Dan hal yang saya pikirkan lagi yang membuat saya sebenarnya sangat-sangat merasa terpukul itu karena nanti siapa yang urus anak saya, belum lagi dia sekolah, harus sekolah virtual seperti itu, siapa yang urus semuanya itu. Selama 20 hari kami berpisah, saya merasakan betul-betul rindu yang sangat amat, karena dia anak yang sangat ceria dalam keluarga dan laki-laki. Seringkali kami bermain bersama, bermain bola dan lain sebagainya, itu yang membuat saya sangat merasa down seperti itu. Tapi akhirnya itu juga lah yang memotivasi saya sehingga saya bisa terus menjalani walaupun saya dalam keadaan dirawat di rumah sakit Wisma Atlet. Terberat pada waktu itu saya mencoba untuk menyenangkan hati saya sendiri, mempositifkan pikiran saya. Bahkan saya sempat menulis lagu, ada lagu yang saya tulis dan itu yang membuat saya semangat dalam menjalani masa-masa saya di mana saya harus dikarantina, bahkan dirawat di rumah. Banyak orang yang menguatkan saya, banyak orang yang menanya kabar saya, bahkan semua keluarga saya yang mungkin tidak pernah menghubungi saya pada saat
pada saat saya dinyatakan positif corona, mereka satu-satu atau bergantian menelpon saya, menanyakan keadaan saya, bahkan mereka juga memberikan ayat-ayat atau kata-kata yang menguatkan, dan itu sangat memotivasi saya untuk terus mau sembuh atau untuk terus mau minum obat supaya saya cepat pulih. Setelah 6 hari saya di Wisma Atlet, di swab kembali, dan akhirnya saya dinyatakan positif negatif pada tanggal 8 Agustus, dan puji Tuhan dengan saya mengalami hal seperti ini, saya dapat mengatakan bahwa penyakit itu bisa kita lawan dengan hati yang penuh sukacita, dan kita harus percaya bahwa terus ada dalam sukacita, maka kita dapat melewati segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Ada satu quotes yang sangat menguatkan saya. Quotes itu berbunyi demikian: "Feed your faith, not your fear." Artinya kalau kita terjemahkan secara ini ya, beri makan imanmu, bukan ketakutanmu. Artinya kita harus membangun iman kita. Jangan sampai ketakutan kita lebih besar daripada iman kita. Mari pikirkan hal-hal yang positif, dan terlebih sukacita yang dari hati, itulah yang harus terus kita rasakan agar kita dapat merasakan pemulihan demi pemulihan dari virus tersebut. Ketika kita bersukacita, itu membangkitkan semangat kita untuk terus mau sembuh. Penyakit ini tidak dapat diobati dengan obat, tetapi yang dapat mengobatinya adalah hati yang gembira, adalah obat yang sangat-sangat manjur.